Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaifa halukum ya abna'i? Bagaimana kabar kalian semua? Narjullaha lakum wa lana taufiq wan najah was sadad wal afwa wal afiyah fi kulli al ayyam. Ya, semoga kita semua ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya, berada dalam taufik, kemudian kesehatan, ya, dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya melanjutkan pelajaran kita di materi tauhid atau akidah, ya. Melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin seputar beriman kepada Rasul, ya, para nabi dan Rasul. Maka di kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini, di pelajaran minggu ini kita akan melanjutkan, ya, masih dalam materi, masih dalam tema beriman kepada Rasul. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lebih membahas, ya, fokusnya membahas tentang pengertiannya, definisi apa sih nabi, apa sih rasul itu, ya, pengertian dari kata nabi dan rasul, ya, kemudian sifat-sifat mereka juga, ya, ini penting anak-anak, ya, agar kita bisa tahu sifat-sifat mereka, juga beberapa mukjizat mereka yang mungkin sudah tidak asing bagi kalian, ya. Maka Ustaz harapkan kalian bisa mendengarkan dan belajar dan mengikutinya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ya, hal antum musta'idun? Sudah siap untuk belajarnya? Insyaallah taala. Ya, silahkan bagi yang membawa buku, ya, bisa dibuka halaman 44 dan 45, ya, agar kalian bisa memberikan baris, ya. Karena Ustaz akan bacakan di sini seperti biasa, kita akan bacakan dan kalian bisa ikuti, ya, bisa ikuti dan ditulis barisnya. Bagi yang tidak memiliki buku karena hilang atau tertinggal, silahkan diperhatikan videonya, dilihat dan disimak dengan baik-baik, ya, agar kalian terbiasa membaca kitab-kitab atau bahasa Arab yang tidak berbaris, ya. Kita akan mulai, ya. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang definisi atau pengertian dari nabi dan rasul itu sendiri, ya. Ta'rifun nabiyyi war rasul. An-nabiyyu lughatan al-mukhbiru. Secara bahasa, kata nabi itu berarti al-mukhbir, yang memberitahu, ya, yang mengabarkan, yang menginformasikan, ya. Mushtaqun minan naba'i wa huwal khabar, ya. Kata nabi itu berasal dari kata naba'a atau an-naba, yang artinya berita, ya atau tidak? Surat An-Naba, ya, kalian sudah hafal, artinya berita besar, ya. Khobar, kabar atau berita. Kemudian ini masih dalam bahasa anak-anak, ya, pengertian dalam bahasa. Fan nabiyyu mukhbirun anillahi ta'ala, ya. Maka dari pengertian bahasa tadi kita bisa mengerti bahwasanya nabi itu adalah mukhbir anillahi ta'ala, ya. Seseorang yang menginformasikan sesuatu yang datang dari Allah, ya. Seseorang yang menginformasikan, yang memberitahukan kepada kita apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau yang menyampaikan, ya. Au mushtaq minan nabuwah, atau kata nabi itu berasal dari kata nabuwah. Apa itu kata nabuwah? Apa artinya? Wahia martafa'a minal ardi. Kata nabuwah itu anak-anak artinya tempat yang tinggi, ya, tempat yang tinggi. Maka dari kata nabuwah ini kita bisa mengerti bahwasanya kata nabi, ya, istilah nabi dalam bahasa, secara bahasa itu bisa berarti asyraful khalqi wa arfa'uhum manzilatan. Yang namanya nabi adalah mereka, ya, makhluk, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, ya, wa may yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya hamba-hambanya mulai dari urutan yang paling tinggi derajatnya. Yang pertama disebutkan adalah minan nabiyyin, nabi, kemudian siddiqin. Siapa tuh siddiqin? Ya orang yang senantiasa membenarkan ya, yang orang-orang yang senantiasa percaya ya, tanpa sedikit rasa ragu ya, tanpa ada rasa ragu sedikit pun, itu siddiqin ya. Makanya Abu Bakar anak-anak dijuluki as-siddiq ya, karena beliau sangat percaya dengan apa yang Nabi Muhammad SAW sampaikan ya. Jelas ya. Jadi itu kata Nabi dari segi bahasa. Sekarang wa amma ta'rifun nabi istilahan, secara istilah kata nabi itu berarti insanu hurrin zakarin ya, ikhtarahu Allah wa khassahu bitablighil wahyi ilaih. Ya, secara istilah ya, bisa diartikan atau didefinisikan kata nabi itu adalah sebagai sosok seorang manusia laki-laki yang merdeka ya, yang Allah Subhanahu wa taala pilih, ikhtarahullah, yang Allah pilih dan Allah khususkan bitablighil wahyi ilaih ya. Yang Allah khususkan, Allah pilih untuk menyampaikan wahyu. Itu rasul ya. Itu nabi, pengertian nabi. Jelas ya. Kemudian sekarang kita beranjak ke pengertian rasul. War rasulu lughatan al mutabi'u li akhbari man arsalahu. Secara bahasa, kata rasul itu berarti ya orang yang mengikuti ya segala mentaati, orang yang mentaati segala apa yang diberitakan, yang diinformasikan, yang dikabarkan ya dari Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Ya, itu rasul. Ya, orang-orang yang mengikuti, yang mentaati segala sesuatu yang dikabarkan, diberitahukan, yang diinformasikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rasul secara bahasa. Kemudian definisi rasul secara istilah, insanu hurrin zakar, sama seperti yang tadi ya, seorang manusia laki-laki yang merdeka ya. Nah, maksudnya apa merdeka, Ustadz? Nabi tidak ada satupun nabi yang statusnya budak, anak-anak, hamba sahaya, tidak ada. Jadi semua nabi dan rasul itu pasti hur ya, dilahirkan dalam keadaan merdeka ya, berasal dari keturunan yang baik. Nabba'ahullahu ta'ala bisyara, yang Allah Subhanahu wa taala utus dia dengan suatu syariat, suatu ajaran, itu namanya syariat. Wa amarahu bitablighihi ila qaumin mukhalifin. Dan setelah Allah utus dia dengan membawa ajaran atau syariat tertentu, ya, syariat Islam di sini. Kemudian Allah perintahkan mereka, para rasul, untuk tabligh, ya, menyampaikannya ajaran tersebut ila qaumin mukhalifin, kepada orang-orang yang menyelisihinya atau orang-orang yang kemudian membangkang, ya, tidak mengikutinya. Itu rasul. Jadi perbedaannya apa di sini anak-anak, nabi dan rasul? Nah, sekarang kita baca. Wa ammal farqu bainahuma. Maka perbedaan di antara mereka berdua atau istilah nabi dan rasul, perbedaannya apa? Ini perhatikan, ini penting. Fa innar rasula akhassu minan nabi. Ya. Rasul itu lebih khusus daripada nabi. Maksudnya apa, Ustadz? Fa kullu rasulin nabiyun. Setiap rasul pasti nabi juga. Ya, walaisa kullu nabiyyin rasula, dan tidak semua nabi itu rasul di satu waktu. Ya, jelas ya. Nabi Muhammad SAW ya, selain menjadi rasul dia juga nabi. Ya. Nabi Syis, kalian pernah dengar dengan nama Nabi Syis? Salah satu nabi ya yang merupakan anak cucu dari Nabi Adam. Beliau adalah nabi tapi bukan rasul. Jelas ya. Maka kemudian far rasul yu'mar bitablighi syar'i ila man khalafa din Allah. Yang namanya rasul adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat ajaran Allah kepada orang-orang yang menyelisihinya. Aula ya'lam dinallah, atau kaum ya, umat yang tidak mengetahui syariat Allah, ajaran Allah. Wa amman nabi, adapun nabi, fayub'atsu bid-da'wati li syar'i man qablahu. Nabi adalah ya mereka yang diutus untuk mendakwahkan syariat para rasul sebelumnya. Ya, jadi nabi-nabi itu menguatkan dakwah para rasul sebelumnya. Sekarang kita akan lanjutkan anak-anak ya. Setelah kita
mengetahui apa definisi pengertian dari nabi dan rasul dan perbedaannya, ya, kita akan melanjutkan ke pembahasan tentang sifat-sifat para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ayatuhum. Ayat maksudnya di sini tanda-tanda mukjizat mereka. Min sifatir rusul alaihimussalam annahum bashar. Lihat, di sini yang pertama ya yang perlu kita ingat, yang perlu kita ketahui anak-anak, bahwasanya di antara sifat ya para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala ini, bahwasanya mereka adalah bashar. Bashar itu artinya manusia sama seperti kita. Ya. Fayahtajuna lima yahtaju ilaihil basharu minat ta'ami wasyarab. Maka mereka ya butuh juga ya dengan makanan, dengan minuman sebagaimana orang lain, sebagaimana kita manusia biasa butuh terhadap makanan dan minuman. Ya, karena rasul itu ya sejatinya mereka adalah manusia biasa, dilahirkan ya, memiliki ibu dan bapak, kecuali beberapa nabi atau rasul ya yang Allah Subhanahu wa taala jadikan mukjizat kepadanya mulai dari masih kecil ya, seperti Nabi Isa ya. Beberapa kekhususannya dia lahir tanpa bapak ya, tanpa seorang bapak dan lain sebagainya. Atau Nabi Adam ya yang Allah Subhanahu wa taala langsung ciptakan ya tanpa ada ibu bapaknya. Maka secara umum ya nabi dan rasul adalah manusia biasa seperti kita, membutuhkan apa yang kita butuhkan. Apa dalilnya anak-anak ya? Karena semua harus ada dalilnya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ya, tidaklah kami utus ya kepada kalian kecuali rijal. Ya, rijal, kata rijal itu maksudnya laki-laki, sosok laki-laki, manusia ya. Nuhi ilaihim, yang kami berikan wahyu kepada mereka. Jadi para nabi itu rijal, laki-laki ya, tidak ada nabi perempuan anak-anak. Perhatikan, tidak ada nabi perempuan. Makanya di definisi para nabi dan rasul kita jelaskan tadi ya adalah manusia ya, laki-laki yang merdeka gitu ya. Tidak ada nabi dan rasul yang perempuan. Kama annar rusula yusibuhum ma yusibul bashar minal amrad. Ya, mereka juga bisa terkena sakit seperti kita ya. Wa ya'tihimul mautu kasairil khalq. Dan mereka pun bisa mati sebagaimana makhluk-makhluk lainnya ya. Falaisa lahum min khasa'isir rububiyah wal uluhiyah syai'. Ya, nabi-nabi kita ya, para rasul yang kita sudah ketahui nama-namanya ini ya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekhususan ya lebih dari itu ya, lebih dari apa yang Allah berikan kepada mereka ya. Jadi jangan disembah, nauzubillah min dzalik. Jangan sampai disembah ya, menyembah rasul sebagaimana menyembah Allah, itu tidak boleh ya. Berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan rasulnya, tidak ya, nggak boleh. Walakinnahum basyarun. Nah, meskipun mereka manusia ya, manusia sama seperti kita, tapi mereka ya ballagu al-kamal fil khilqati dhahirah. Mereka adalah manusia yang sempurna yang Allah ciptakan ya. Kama ballagu dzarwata fi kamalil akhlaq, sebagaimana Allah juga menciptakan mereka dengan akhlak yang sempurna. Kama annahum khairun nas nasaba, dan mereka ini ya adalah orang-orang ya yang berasal dari nasab, keturunan yang bagus, yang baik-baik. Walahum minal uqulir rajihah, mereka punya akal yang sangat cerdas luar biasa para nabi dan rasul ini. Wal lisanul mubin, dan fasih ketika berbicara ya. Ma yaj'aluhum ahlan litahammuli taba'atir risalah wal qiyam bi a'ba'in nubuwah. Maka tidak sembarangan Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hamba di antara hambanya menjadi rasul ya. Karena mereka paket lengkap anak-anak ya, sempurna dari segala sisi ya. Meskipun mereka tetap bisa sakit, bisa mati ya, membutuhkan apa yang kita juga butuhkan ya. Makanya kemudian mereka ini bisa bersabar di atas ujian ya, menjadi seorang nabi. Seperti yang kita ketahui, semua nabi-nabi kita pasti Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang sangat berat. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Ya, kemudian wa tadhhar lana al-hikmatu min irsalir rusuli basyara. Ya. Lalu apa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengutus ya, memilih ya rasul itu dari kalangan manusia? Hikmahnya wadzalika hatta tatamassal al-qudwatu lil bashari fi wahidin min jinsihim.
Ya, agar kita mudah mengikutinya. Karena dia manusia sama seperti kita. Ya, agar kita mudah mengikutinya, mudah mencontohinya, mudah menjadikannya qudwah, ya, motivator, ya. Karena dia manusia seperti kita, ya. Bayangkan ketika Rasul itu dari kalangan jin, ya, kita tidak bisa melihatnya, bagaimana kita bisa mengikutinya kemudian? Atau dari kalangan malaikat, yang mana malaikat kita sudah pelajari di minggu kemarin, ya, di beberapa minggu yang lalu, mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka itu sudah memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan taat. Dan kita pun tidak bisa melihat mereka. Ya, dan fisik bentuk mereka yang luar biasa besarnya dibandingkan kita, ya. Maka Allah pilih, ya, utusannya, rasulnya itu dari kalangan manusia agar kita mudah untuk mengikutinya, dan agar kita mudah untuk menjalankan ajarannya, ya. Karena mereka hidup bersama kita. Wa min thamma fa inna ittiba'ar rasul wal iktida'a bihi huwa fi maqdurihim wa fi hududi taqatihim, ya. Maka tentunya ketika Rasul diutus dari kalangan manusia, kita akan mudah untuk mengikutinya, ya. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil, ya. Sebagaimana sekarang kita memiliki orang-orang yang kita sanjung, ya. Kita sering sekali mengikuti, misalnya kita punya ustadz favorit, ya, guru yang kita senangi, ya. Idola kita, ustadz kita yang kita idolakan, kita akan mudah mengikutinya karena kita bisa melihatnya, ya. Bahkan bisa bareng-bareng sama dia. Begitupun dengan nabi, ya, para nabi dan rasul. Wa min sifat rasul, ya, ini diantara sifat rasul juga, annallaha khassahum bil wahyi duna baqiyatin nas. Allah berikan mereka wahyu, ya. Kama qala subhanahu, sebagaimana Allah firmankan, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Muhammad, ya, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad berkata bahwasanya aku ini adalah manusia mislukum seperti kalian. Tapi bedanya apa? Yuha ilayya, ya, Allah wahyukan kepadaku, ya. Allah berikan aku arahan, ya. Allah turunkan Al-Qur'an kepadaku, ya. Allah berikan penjelasan atas apa yang aku tidak mengerti, ya. Seperti itu anak-anak. Jadi salah satu sifat, ya, kekhususan para rasul juga, ya, adalah bahwasanya mereka diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad ikhtarahumullahu wastafahum min baini sa'irin nas. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka, ya, di antara sekian banyak hamba-hambanya, ya. Dalilnya mana? Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha tahu, ya, kepada siapa seharusnya risalah kenabiannya, ya, diberikan. Allah Maha tahu siapa yang harus diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti itu anak-anak, ya. Oke, kemudian wa min sifatir rasul, ini lumayan panjang, ya. Di antara sifat para rasul juga annahum ma'sumun fima yuballighuna 'anillah. Mereka tuh maksum, ya, tidak melakukan kesalahan, ya, tidak melakukan dosa, ya, diampuni dosa-dosa mereka, ya. Jadi mereka tidak pernah melakukan kesalahan selama menyampaikan apa yang Allah bebankan, apa yang Allah berikan, apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Mereka tidak pernah salah, ya, seperti yang kita pelajari kemarin, ya. Di minggu kemarin mereka tidak menambah satupun huruf bahkan atau menguranginya, tidak. Itu sifat rasul. Fahum la yukhti'una fit tabligh. Mereka tidak akan pernah salah ketika menyebarkan informasi, mengajarkan kita, ya. Wala yukhti'una fi tanfidzi ma auhallahu bihi ilaihim. Dan mereka tidak akan salah dalam berbuat, ya. Kemudian wa min sifatir rusul as-sidqu, di antara sifat para rasul juga adalah jujur. Mereka itu orang-orang yang jujur. Farrusul alaihimussalam shadiquna fi aqwalihim wa a'malihim. Ya, rasul-rasul Allah ini adalah mereka yang jujur dalam ucapan ataupun tindakan, perbuatan. Qala ta'ala, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang Allah telah janjikan, kata orang-orang kafir. Kemudian kelak orang-orang kafir, ya, ketika menyadari bahwasanya surga itu memang ada, ya, neraka memang ada, mereka akan mengatakan hadza ma wa'adar rahman, sungguh benar ini yang dijanjikan oleh Allah ketika di dunia dulu, ya, yang sampai kepada kita. Dan sungguh wasadaqal mursalun, para rasul yang Allah utus itu adalah orang-orang yang benar,
ya, bukan orang-orang yang mengarang, berkata dusta ataupun bohong, ya. Wa min sifatihim as-sabru, di antara sifat para nabi dan rasul Allah juga adalah sabar, luar biasa sabarnya. Farrusulu kanu mubasyirina wa munzirin, ya, mereka ini adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar baik dan pemberi peringatan, ya. Yad'una ila dinillahi taala, mereka mengajak kita, ya, untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, Islam. Waqad asabathum sunuful adza wa anwa'ul masyaq, tapi selama mereka menjalankan tugas mereka banyak sekali mendapati halangan, rintangan dan musibah, ya. Wa ma'adzalika faqad sabaru wa tahammalu fi sabili i'la'i kalimatillah. Meskipun demikian mereka adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mampu memikul beban, ya, yang mereka dapatkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, tujuannya satu, ya, agar agama Allah ini tegak, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman tentang mereka, ya. Dan Allah berfirman memerintahkan kita juga, ya, anak-anakku sekalian, untuk tetap bersabar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fasbir, maka bersabarlah kalian, ya. Kita termasuk dalam perintah ini, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana para rasul Allah dari kalangan ulul azmi, ya. Siapa ulul azmi ini? Ya, nanti kita akan bahas, ya. Tapi sekarang Ustadz kasih tahu, ya, secara ringkas bahwasanya mereka ada 5, ya. Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, ya. Mereka ini yang sabarnya luar biasa. Di antara nabi-nabi, mereka adalah nabi-nabi yang terbaik. Di antara yang 5 ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Wa amma ayatul rusul fa inna Allah ta'ala qad ayyada rusulahu alaihimussalam bil mu'jizatil bayyinah wal barahinil qati'ah adalah ala sidqihim. Adapun yang berkaitan dengan mukjizat para rasul, ya, jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, bantuan kepada mereka berupa mukjizat, ya. Mukjizat, ya, sesuatu yang di luar kebiasaan, ya. Sesuatu kekuatan yang jelas bisa kita lihat dengan mata kepala kita, ya. Sebagai apa itu, ya? Untuk membantu mereka, ya, melawan orang-orang yang tidak percaya bahwa mereka adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adalah ala sidqihim, mukjizat tadi, ya, berfungsi sebagai bukti bahwasanya mereka ini orang yang benar, ya. Wasihhati nubuwatihim wa risalatihim, ya, dan juga fungsi mukjizat tadi, ya, untuk memberitahukan bahwasanya apa yang mereka sampaikan itu benar adanya, sahih, ya. Fa ajrallahu ala aidi rusulihil mu'jizatil khariqah, ya, maka Allah memberikan, ya, kepada mereka mukjizat-mukjizat yang di luar kebiasaan. Allati laisat fi maqduril bashar fi maqduril bashar, yang dimana mukjizat itu tidak bisa dilakukan semua orang, anak-anak. Min ajli takriri sidqihim wa isbati nubuwatihim, ya. Ini seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Fungsinya mukjizat tadi adalah, ya, untuk memberitahukan kepada umatnya bahwasanya mereka itu adalah nabi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang jujur, yang benar, ya. Kemudian wa ta'rifu ayatir rusul wa mu'jizatihim wa ta'rifu ayatir rusuli wa mu'jizatihim hiya, ya, adapun ta'rif, definisi apa sih mukjizat itu, Ustaz? Ya, mukjizat itu adalah hiya umurun khariqatun lil adah, ya, perkara-perkara yang di luar kebiasaan, ya, yang tidak normal, yang ajaib, seperti itu, anak-anak, ya. Ya, yudhiruhallahu ta'ala ala aidi anbiya'ihi, yang Allah tampakkan, ya, bagi, ya, nabi-nabinya, yang Allah berikan kepada nabi-nabinya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, ala wajhin yu'jizul bashar anil ityani bimislihi, ya, sebagai bukti bahwasanya, ya, sebagai tantangan juga kepada orang-orang yang membangkang, ya, yang tidak percaya rasul, bisa atau tidak, ya, kalian melakukan hal seperti ini. Itu mukjizat para nabi dan rasul, tentu kalian sudah tahu, ya. Dan nabi dan para rasul lainnya, ya, diberikan mukjizat-mukjizat yang berbeda, tergantung, ya, rintangan, tergantung halangan yang mereka hadapi, ya. Tentang mukjizat, ya, kalian bisa baca sendiri, ya, karena di sini kita
fokus membahas sifat dari nabi-nabi ya dan para rasul. Oke, dengan demikian anak-anak ya, materi kita pada hari ini ya cukup panjang ya. Cukup panjang dan selesai sampai di sini ya. Maka untuk mempermudah kalian, Ustadz sudah sediakan khulasah atau ringkasan ya, poin-poin penting yang perlu kalian ingat, perlu kalian fahami, perlu kalian catat dan ketahui ya. Jadi kalian bisa lihat ya, nanti tinggal di screenshot atau di pause videonya, kemudian ditulis. Nah, ini adalah ringkasan dari materi yang tadi Ustadz sampaikan ya. Ini sekaligus menjadi tugas kalian nanti untuk dicatat ya, disimpan, difahami ya, dimengerti ya. Dan jika ada pertanyaan kalian bisa hubungi Ustadz. Ya, di sini ada 3 poin ya, tapi 3 poin itu memiliki beberapa anak ya, memiliki beberapa cabang. Insya Allah tidak banyak ya, jadi Ustadz ringkaskan ya sedemikian rupa agar kalian bisa memahaminya, mudah mengerti ya, dibaca, ditulis dan disimpan tulisannya. Oke, barakallahu fikum ya. Maka kita tutup ya, cukupkan belajar kita hari ini ya. Dan kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.